pergi, Allah tidak menuntun apa? Dari awal. Oh ya, tunggu bentar. Ya. Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetap ada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di laut dekat Pihahirot depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oke. Puji Tuhan, selamat malam semua. Kembali kita beri firman Tuhan, sama-sama selain mendoakan, sama-sama kita terus bersemangat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa share lewat medsos itu yang sederhana ya, tetapi yang lebih penting adalah kita bisa share kebenaran yang kita terima malam hari ini lewat hidup kita, lewat pemikiran kita. Itu kita bisa share kepada banyak orang. Puji Tuhan, dimulai dari keluarga kita tentunya ya. Sikap kita terhadap istri, suami, sikap kita terhadap anak-anak, kiranya terpancar lewat
perkataan kita, itu semua berasal dari pemahaman kita yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk ke bab 33 dari buku ini. Kalau di kitab kita, Alkitab kita, versi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah menuntun umatnya. Kalau bab 33 ini, buku ini memberi judul Antara Padang Gurun dan Lautan. Oke, kita belajar beberapa hal, mulai dengan buku ini memberi kita 3 poin ya. 3 poin kebenaran tentang Allah. 3 kebenaran tentang Allah, puji Tuhan. Rekan-rekan tetap bisa gunakan chat untuk sama-sama kita saling diskusi dan bertanya. 3 kebenaran tentang Allah. Pertama, bahwa Allah selalu mengetahui yang terbaik. Jalan yang terbaik, rute yang terbaik bagi bangsa Mesir, itu Allah mengetahui. Sebenarnya ada rute yang singkat dari Mesir ke Tanah Perjanjian yang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 2 minggu. Itu lewat yang namanya Via Maris, jalan dekat pantai ya, dekat laut. Bisa dilihat sedikit di sini ada, ya ini mau sini ya, dari Memphis ke sini, nyusurin laut ini ya, nyusurin laut sampai ke Kanaan. Itu 2 minggu. Tetapi malam hari ini kita belajar bahwa Allah tahu yang terbaik, Allah tahu jalan yang terbaik. Karena itu dibuat berputar. Itu ada di ayat 18. Bangsa Israel dibuat berputar melalui jalan di padang gurun. Maksudnya adalah itu di ayat 17. Maksudnya dipimpin melalui rute yang jauh agar bangsa Israel siap mental dan fisik menghadapi peperangan. Karena kita tahu bersama mereka masuk ke tanah perjanjian bukan tanah kosong, tetapi tanah perjanjian sudah ada penduduknya. Karena itu mereka dilatih siap mental, fisik untuk berperang. Ayat 17 berkata, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Tuhan Allah menyiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk menjalani hidup berkemenangan. Namun tentu kita tahu bersama, jika melihat mayoritas bangsa ini, kita bisa simpulkan secara singkat, secara cepat bahwa misi Allah ini gagal ya. Karena kita bisa lihat itu di Bilangan 14 ayat 1 sampai 4.
Latar belakang ayat-ayat ini adalah ke-12 pengintai kembali dari misi mereka mengintai tanah perjanjian, kemudian melaporkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Ayat 1-4 merupakan respon dari bangsa Israel yang sebenarnya tadi ya sudah dipersiapkan oleh Tuhan selama 2 tahun. Jadi sejak tulah ke-10 sampai peristiwa 12 pengintai itu kurang lebih ya. Kalau kita belajar itu kurang bahkan ya dari 2 tahun. Supaya punya gambaran lebih jelas kita lihat dulu di Wikipedia, ada Wikipedia. Ini Wikipedia, tempat persinggahan di padang gurun, bisa teman-teman buka. Ya, di sini secara singkat kita lihat dari nyebrang Laut Teberau, padang gurun Syur, Mara dan Elim. Di situ peristiwa pentingnya adalah Tuhan mulai beri mana. Jadi kok kita gambarkan, kita bayangkan kalau kita bikin sebuah film, kemungkinan besar setelah hari raya roti tanpa ragi, 7 hari mereka makan roti tanpa ragi, maka mereka sudah saatnya makan mana. Karena tadi bekal mereka sudah habis. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Saat bekal mereka dari Mesir sudah habis, Tuhan beri mana. Dan saat itu juga mulailah perhitungan Sabat, 6 hari kerja, 1 hari perhentian. Kemudian masuk ke padang gurun Sin dan Sinai. Ya. Yang lama itu di Sinai, ingat saya ya. Menampakkan diri Gunung Sinai ini ya. Menurunkan firman. Tuhan Allah Israel menurunkan firman. Selama, nanti dulu. Setelah menurunkan firman, aturan-aturan, nah, bangsa Israel membuat tabernakel, kemah suci dan tabut perjanjian, dengan segala perkakasnya itu kurang lebih, lebih dari setahun. Jadi mereka lama di sini ya. Nah, mereka berjalan, sampai di padang gurun Paran. Sebab itu kita bisa yakini di bawah 2 tahun ya, tapi hampir 2 tahun. Lebih dari setahun. Tapi nggak sampai 2 tahun. Padang gurun Paran inilah posisi Kades Barnea di mana 12 pengintai diutus. Nah, kita bisa langsung simpulkan bahwa 2 tahun, gampangnya ya, 2 tahun Tuhan Allah mempersiapkan bangsa ini siap mental, siap fisik untuk merebut tanah perjanjian. Namun apakah mereka siap? Kita tahu ya, di Bilangan 14 ini. Saya bacakan saja ya secara cepat ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan ya membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah,
kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ya, terjadi kudeta terhadap utusan Allah, yaitu Musa. Ya, kalau kita belajar di sini berarti misi Tuhan gagal ya. Misi Tuhan 2 tahun mempersiapkan bangsa ini gagal. Karena itu, supaya kita tidak secara cepat mengambil kesimpulan, kita dalami. Ternyata ada orang-orang yang menjalani proses Tuhan dengan cara yang benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Tokoh iman, mereka menjadi bukti nyata bahwa proses yang Tuhan buat, nyatakan atas bangsa Israel itu berhasil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 6-9 dari Bilangan 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, ini intinya ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini berarti esensinya, hakikinya adalah tadi ya, Tuhan berkenan. Janganlah memberontak terhadap Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Bisa baca selanjutnya ya. Ini hasil proses Tuhan ya. Kita mau menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan seperti Yosua dan Kaleb. Sedemikian percaya pada Tuhan, sedemikian yakin akan perkenanan Tuhan. Yang penting lakukan firman, Tuhan yang bekerja bereskan semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rancangan dahsyat yang Allah siapkan terwujud dalam hidup mereka dan keluarga tentunya ya. Sebagai kepala keluarga, Yosua dan Kaleb menjadi berkat bagi keluarga mereka. Puji Tuhan. Kita mau seperti Yosua dan Kaleb, karena saat kita menjalani proses ilahi dengan cara yang benar, maka hidup kita pasti berkemenangan, seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb ya. Tetap bersama, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjiannya, sedangkan yang lain kita bisa baca itu di Bilangan, itu terima hukuman Tuhan. Di sini dikatakan Israel memberontak ingin pulang ke Mesir. Hukumannya adalah semua orang Israel di bawah, di atas berarti ya, atas 20 tahun, salah dia nih, tidak akan masuk ke Kanaan. Dan caranya adalah membersihkan bangsa ini dari orang-orang yang tidak mau diproses, adalah diputar-putar selama 38 tahun lagi. Ya, sekali lagi, Tuhan menyiapkan bangsa ini untuk siap mental, siap fisik berperang. Namun, saat kita melihat mayoritas bangsa ini, misi Tuhan gagal. Kita perlu dalami peristiwa ini dengan melihat hidup, sikap hati dari Yosua dan Kaleb. Tentu
1 Korintus ajarkan kita untuk belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel ya. Caranya gimana? Jangan terlalu cepat menghakimi bangsa ini ya. Jangan-jangan kita pun termasuk bagian dari bangsa ini. Itu jadi perenungan kita dalam, yang lebih dalam dan lebih dalam lagi kita renungkan. Jangan terlalu cepat menghakimi bangsa ini. Mari pelajari kenapa mereka bisa seperti ini. Nah itu, saat kita belajar kenapa bisa mereka seperti ini, kita bisa menghindari ya trap-trap, jebakan-jebakan yang membuat bangsa Israel bisa sedemikian parah ya. Saya pernah khotbah seingat saya ya. Ini orang-orang yang terima mujizat tulah ke-10 ya, diselamatkan secara luar biasa, namun ujung-ujungnya mereka nggak masuk tanah perjanjian. Menyedihkan. Karena itu kita mau jangan terlalu cepat merasa lebih baik daripada bangsa ini, tapi mari renungkan, dalami mengapa, apa yang terjadi, latar belakangnya apa, sehingga bangsa ini bisa seperti ini. Terus kita meminta Tuhan supaya kita belajar dari kesalahan mereka. Puji Tuhan. Masuk ke benaran kedua, singkat-singkat aja ke benaran ketiga ya. Benaran kedua adalah bahwa Allah selalu setia untuk menolong umat-Nya. Itu kita dapati, poin ini kita dapati dari ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi Musa membawa tulang-tulang Yusuf berdasarkan pesan terakhir dari Yusuf. Yusuf tahu bahwa bangsa Israel akan dikasihani oleh Allah. Janji kepada Abraham bahwa bangsa yang lahir dari Abraham akan menjadi bangsa yang besar, itu sangat amat dipercayai oleh Yusuf. Sehingga ia bisa nitip bawa tulang-tulangku dari sini. Yusuf sangat yakin bahwa Allah yang berjanji sanggup menepati janji-janjinya. Jadi diwariskannya dari Abraham ke Ishak, ke Yakub, dan ke Yusuf. Bahwa Allah akan memberkati keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Bahwa bangsa Israel tidak akan tetap di Mesir, tetapi akan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Ya. Puji Tuhan, kita belajar dari Yusuf, saat kita bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, bahwa janji Allah pasti digenapi, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenangnya.
segala sesuatu yang terjadi di masa depan tidak lepas dari kontrol ilahi. Sekali lagi, kita bisa menjalani hidup dengan lebih pasti, lebih tenang. Kita menjalankan pelayanan kita, tugas-tugas kita, semua dengan tenang, dengan penuh kepastian bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah selalu hadir untuk menuntun umatnya. Ya, jadi dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 kita bisa belajar 3 kebenaran ini. 3 kebenaran tentang Allah. Pertama, bahwa Allah tahu yang terbaik bagi umatnya. Kedua, bahwa Allah setia kepada umatnya. Dan ketiga, bahwa Allah Israel selalu hadir untuk menuntun umatnya. Ia hadir dalam bentuk tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Keduanya mewakili presence of God, ya, mewakili kehadiran Allah. Yang tampak secara kasat mata, teofani ini, ya. Itulah God appearance. Allah yang tidak kasat mata mewujudkan keberadaannya untuk bisa dilihat oleh manusia. Itulah teofani, ya. Bagian lain disebut tiang awan, tiang api itu sebagai Shekinah, kemuliaan Allah. Ya. Tadi poin ketiga, Allah selalu hadir untuk menuntun umatnya. Terkadang dalam angan-angan kita pengen dalam hidup kita punya tiang awan, tiang api yang menuntun kita kemana-kemana perginya, apa saja yang kita perlu lakukan, apa yang perlu kita pilih. Nah, buku ini mengajari kita bahwa ada yang lebih baik daripada tiang awan, tiang api, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kita percaya ini jauh lebih baik. Kita hidup di zaman anugerah, perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah. Kita percaya Roh Kudus hadir, meskipun tadi, ya, tidak secara kasat mata. Kita pengennya kan yang mudah-mudah saja, ya, secara kasat mata. Yang mudah bagi logika kita untuk mencerna. Namun kita belajar malam hari ini, Roh Kudus bersama dan di dalam kita itu jauh, amat sangat jauh, much better, amat sangat jauh lebih baik daripada apa yang dialami oleh bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya. Kita yang punya Roh Kudus di hati kita, di pikiran kita, itu jauh lebih baik. Itu harus amat sangat kita yakini, ya. Kita akan selalu bersyukur, berterima kasih buat karya darah Kristus yang memungkinkan Roh Kudus yang Maha Kudus itu mau hadir di hidup kita yang najis, kotor, bobrok ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya dapat salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu jauh lebih baik daripada tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel adalah sikap mereka, ya.
Mereka hari ke hari lihat kok tiang awan, tiang api. Namun itu tidak menghalangi mereka untuk bersungut-sungut, untuk menyalahkan Tuhan, menyedihkan. Bahkan kita bisa bilang membengongkannya, kalau istilah sekarang, membengongkan, lebih dari mengherankan. Mereka hari ke hari lihat tiang awan, tiang api di langit. Namun itu tidak menghalangi mereka untuk menuding-nuding Allah, berbuat yang tidak menghalangi bangsa ini untuk berprasangka buruk terhadap Allah yang begitu mengasihi mereka. Membengongkan, lebih dari mengherankan. Karena itu, puji Tuhan, kita penuh dengan ucapan syukur saat Roh Kudus bisa membuat kita lebih taat, membentuk hati kita, makin bisa bersyukur dalam segala situasi. Wow, itu amazing grace ya. Anugerah yang amazing. Dahsyat, luar biasa. Kita bisa menjauhi pola pikir, pola hidup bangsa ini. Saat sungguh-sungguh Roh Kudus hadir di hidup kita, menyertai langkah-langkah kita. Puji Tuhan, kita tidak sebentar-bentar menyalahkan Tuhan. Kita tidak sebentar-bentar berprasangka buruk. Jangan-jangan Tuhan pengen ngerjain gua nih ya. Jangan-jangan Tuhan pengen buat gua celaka nih ya. Ini yang bangsa Israel lakukan loh. Saat mereka punya tiang awan dan tiang api. Mari kita yakini apa yang kita alami, Roh Kudus di hidup kita itu sangat jauh lebih baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya, nanti baru kita diskusi ya. Kita selesaikan dulu saja ya. Masuk ke poin semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, itu di ayat 4-nya, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, dari pasal 14 ayat 4, aku akan menyatakan kemuliaanku. Aku, Allah Israel, akan menyatakan kemuliaanku. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memimpin bangsa Israel ke posisi berbalik, dibilang balik kembali dan berkemah di Pihahirot, antara Migdol dan laut. Jadi mereka diposisikan oleh Allah Israel antara laut dan nanti tentara Mesir. Jadi benar-benar completely vulnerable ya. Apa coba? Niar apa kalau terjemahan bahasa Indonesia Niar? Coba dikasih chat Niar. Terjemahan vulnerable. Jadi sekali lagi bangsa Israel diposisikan rentan rapuh ya, tepat ya. Saya ada buku satu karangan Yoas, Pendeta Yoas Abadi Saputra, namanya apa ya, lupa saya namanya. Ya, menerjemahkan vulnerable itu kerapuhan. Ya. Jadi langsung kita teringat ya. Di dalam kelemahan kitalah kuasa Allah nyata. Kita bisa kaitkan dengan peristiwa ini, dalam kerapuhan kita, kemuliaan Allah bersinar terang. Dalam kerentanan kita sebagai manusia, kemuliaan Allah bersinar terang. Ya, karena kita belajar di sini bangsa ini diposisikan untuk nggak bisa buat apa-apa lagi, gitu ya.
hanya bisa, ini caranya ya. Ayat berapa itu? 13, 14 ya. Janganlah takut. Itu pertama. Kemudian berdirilah tetap. Itu yang kedua. Ketiga adalah diam saja. Ya, ini 3 langkah untuk kita tadi yang melihat kuasa kemuliaan Tuhan di dalam kerapuhan kita. Ya, buku ini menjadi kita pertama supaya tidak takut adalah mengingat ya. Mengingat seperti Allah, seperti apa Allah yang kita sembah. Bahwa tadi kembali poin tadi ya, Allah kita tahu yang terbaik bagi kita, tahu jalan yang terbaik, bahwa Allah selalu setia, dan bahwa Allah selalu menyertai untuk memimpin kita. Dan juga kita selalu ingat bahwa tujuan Allah adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi nggak pernah tentang kita ya, tidak pernah tentang kita. Jadi saat kita dengar ayat, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jangan fokusnya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, tetapi fokusnya adalah Dia. Gitu ya. Allah kita fokusnya. Jangan fokus pada kita nih merasa sebagai orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan. Kita konsepnya udah kacau ya. Fokusnya bukan pada kita bisa atau mampu mengasihi Tuhan, bukan. Fokusnya terus dan terus adalah Kristus dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Terus kita tanamkan di pikirannya, terus dan terus, sehingga kita ya tidak takut. Tidak takut. Kita yakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Gitu ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu tujuan Allah untuk kemuliaannya. Setelah tidak takut, maka kita bisa berdiri tetap menanti Allah mengerjakan karyanya ya. Berdiri tetap. Yang kedua ya, setelah kita tidak takut, kita bisa menanti apa yang akan Allah kerjakannya. Kita dalam banyak hal memang saat kita menjalani kekristenan kita nggak pahamnya, misteri bagi kita. Tapi kita bisa sudah ngerti grand design-nya, rancangan besarnya, kita bisa menanti Tuhan dengan lebih dan lebih sabar lagi. Setelah kita tahu tadi ya, grand design-nya, bahwa Allah tahu yang terbaik, Allah setia, Allah menyertai, dan bahwa segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Jadi meskipun kita mati nih, tapi Tuhan dipermuliakan. Itu intinya kan? Itu tentang kita mati, kita menderita, kita miskin mungkin, tapi dalam itu semua Tuhan dimuliakan. Nah, itu grand design-nya, rancangan besarnya. Saat kita bisa benar-benar grasp, memegang kebenaran ini, maka kita bisa quietly waiting to see what God will do. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi kekristenan di sini diajarkan bahwa kekristenan itu bukan
Not about something, sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan itu. Kekristenan bukan itu. Kekristenan adalah Kristus mati di salib. Kristus bangkit dari kubur. Itulah kekristenan. Bukan tentang kita jago, kalau nanti Yosua jago berperang, bukan tentang Yosua, tapi tentang Allah Israel yang menyatakan anugerahnya bagi bangsa ini. Puji Tuhan. Setelah kita bisa menjalani kekristenan kita dengan mengerti esensi dari kekristenan, yaitu look to Him for our salvation, memandang terus, menanti Dia terus. Saat ini bisa menjadi gaya hidup kita, terus dan terus mengutamakan Kristus, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang tersalib, yang mau mati menderita demi kita. Maka kita bisa jauh lebih tenang ya. Saat Tuhan suruh diam, ya kita bisa diam. Saat Tuhan katakan berhenti, diam, jangan sok jago, kita bisa diam. Sehingga kita terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang justru bisa mendatangkan kecelakaan kepada kita. Puji Tuhan. Kita bisa bayangkan jika bangsa ini sok tahu saat dikejar oleh Firaun, saat mereka coba ngelawan, itu mendatangkan kecelakaan atas diri mereka sendiri. Kita tentu tidak mau seperti itu. Kita mau saat Tuhan bilang, diam, nantikan Tuhan, ya kita bisa. Tapi sekali lagi di awal dengan tadi ya, grand design, rancangan besarnya Tuhan, kita harus grasp, ya, harus paham. Tentu dalam anugerah Tuhan, dari hari ke hari, tiap minggu kita belajar BS, minggu kita dengar khotbah, Rabu kita pujian penyembahan, terus ibadah-ibadah wadah, terus kita baca tiap-tiap hari firman Tuhan dalam saat teduh, itu semua memperlengkapi kita untuk sampai kepada tahap grasp, grand design Tuhan, sehingga kita bisa sampai ke tahap ini. Sampai tahap ini tentu, sekali lagi ya, kita bisa lebih tenang, jauh lebih tenang, menghadapi setiap masalah seberat apapun itu. Sampai tahap itu kita perlu proses. Tuhan Yesus tolong kita semua sampai ke tahap di mana bisa diam saat menghadapi masalah. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti Mamir ini akan pimpin diskusi kita malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita sudah dengar penjabaran yang luar biasa. Ada yang mau bertanya atau mau share atau apalah? Boleh. Saya mewakili Pak Wewe nih. Pak Wewe-nya lagi ada tugas negara dia. Ayo, boleh bertanya juga boleh. Keluaran 14 kami. Ayo, ada Niar, Jenny, Kasepta, Mami Abel, Onti, Agnes, Bu, bersaksi juga boleh. Apa aja boleh. Ini
suaranya. Wah, ini Berarti ini hebat nih, kita jam 8 kurang udah selesai. Oke deh, kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bersaksi, berarti malam ini pembahasan kita selesai malam ini. Nanti saya minta yang doa Agnes ya, Nas. Oke, Karin. Halo. Oke. Ya, Kita berdoa. mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kembali ya Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa ya Tuhan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang setia, kami bersyukur memiliki Allah yang menepati janjinya, yang tahu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Kami tenang ya Tuhan Yesus dalam tangan-Mu, kami tenang di dalam rancangan-rancangan-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kami pelajari ya Bapa. Agar tunggu ya Tuhan Yesus, apa yang kami terima ya Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari firman Tuhan setiap hari ya Tuhan Yesus, boleh semakin ya Bapa memberkati dan berdampak kepada kehidupan orang lain juga ya Bapa. Dan sekali lagi hanya nama Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus melalui kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami ya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa ya Bapa. Memberkati Bung Semi ya Tuhan Yesus yang sudah memimpin Bible Study pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Urapan, penyertaan, hikmat yang daripadamu ya Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan ya Bapa, untuk lebih lagi menyingkapkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan membagikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, kehidupan kami, tubuh dan jiwa dan roh kami sepanjang hari ini ya Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami ya Tuhan Yesus di jadwal-jadwal selanjutnya ya Bapa, untuk kami sama-sama terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami alatkan doa kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Om Semi, terima kasih. Iya.